Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia, adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu, saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun, saudaraku, kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri, segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya, karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Boeing A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. All in $2.699 untuk perjalanan 9 hari. Untuk pendaftaran hubungi Putri 0821 5808 2999. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu hati, kita masuk diam di hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami hormati kehadiran-Mu Tuhan.
ku yakin Kau nyata di sini. Perbuatanmu dahsyat, oh, perbuatanmu ajaib, pertolonganmu sempurna. Kami nyatakan kebesaranmu, kami nyatakan kemuliaanmu, kami agungkan Engkau Yesus, kami agungkan, kami sembah. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Yesus. Biar Kau jamah kami, penuhi setiap hati yang rindu akan-Mu Tuhan. Selalu rindu dalam hadirat-Mu.
akan lebih lagi. Kau hadir di sini, kami rasakan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami terlalu yakin Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Kami mengatakan tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Yes, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pujian kami lebih lagi karena kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. We say Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
Amin. Kau nyata di tengah kami Tuhan, kami sadari keadaanmu di tempat ini, kehadiranmu di tempat ini. Kami selalu mau nyatakan kebesaran Tuhan di hidup kami, di apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Thank you, God. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, budikan dengan Roh-Mu. Kami nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Shalom Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu topik renungan khotbah saya berjudul Discipline the Mind. Sebelum saya bawakan renungan pada pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau rindu Tuhan untuk membagikan sesuatu bagi kami. Biar Roh Kudus saja ya Tuhan yang membimbing, menuntun, dan beri hikmat bagi kami Tuhan untuk kami belajar sesuatu pada pagi hari ini. Terima kasih atas hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin, amin. Pada pagi hari ini topik Discipline the Mind ini saya berikan contoh seperti kita dalam keluarga dengan anak-anak kita kadang mendisiplinkan anak-anak kita dengan cara membuat mereka lebih teratur dan terarah hidupnya. Contoh di keluarga kami, ketika saya mendisiplinkan anak saya untuk dia boleh mengerjakan PR sebelum mereka bermain, yaitu saya bisa berkata, kerjakan PR, dan kalau tidak, saya ngajak kalian pergi ke mall. Ataupun ketika saya akan mengantar mereka sekolah, dan ketika mereka belum menghabiskan makanan, saya akan berkata, Dedi tidak akan pergi antar kalian ke sekolah sebelum kalian menghabiskan makanannya. Sebetulnya tujuan utama dari disiplin ini apa? Kalau kita lihat di Google, arti kata disiplin itu ada beberapa hal seperti disiplin tepat waktu, disiplin menjalankan rutinitas, disiplin dalam mengelola keuangan dengan bijaksana, menjaga kesehatan diri, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan disiplin mematuhi peraturan dan etika. Tentunya disiplin pada orang dewasa berbeda dengan disiplin pada anak-anak. Tapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya hidup kita lebih terarah, punya tujuan, dan lebih baik dari hari ke hari. Beberapa bulan lalu saya baru mengikuti suatu kelas motivator, di mana sebetulnya inti dari kelas tersebut adalah jikalau kita ingin hidup sukses adalah dengan mendisiplinkan diri setiap hari. Dengan cara apa? Salah satunya dengan berpikir positif setiap hari, merencanakan agenda kerja di pagi hari, dan fokus pada tujuan, dan lain sebagainya. Dan setelah saya mengikuti kelas motivasi tersebut, perubahan yang saya lakukan adalah saya mulai bangun lebih pagi dan berdoa berlutut pada Tuhan, dan kemudian memikirkan pekerjaan yang akan dilakukan pada hari ini. Setelah beberapa bulan saya menjalani kegiatan tersebut, banyak perubahan-perubahan yang saya alami. Di Alkitab sendiri juga banyak dikatakan bahwa kita harus mendisiplinkan diri. Seperti salah satunya di 2 Korintus 10 ayat 4-5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Firman Tuhan, senjata kami dalam berjuang bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Dan ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekarang bagaimana cara kita bisa memakai kuasa Allah untuk dapat meruntuhkan benteng-benteng penghalang yang merintangi anak-anak Tuhan dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus untuk supaya kita menang menghadapi segala pencobaan. Pada pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri. Salah satunya adalah perlunya kita mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri merupakan hal yang esensi untuk mencapai suatu perubahan. Contoh, ketika saya ingin staf saya di kantor untuk bisa datang on time ke kantor setiap hari dan masuk setiap hari. Saya mendisiplinkan diri untuk datang ke kantor on time dan tidak absen ke kantor walaupun saya sedang kurang fit. Timbal balik yang saya dapatkan adalah karyawan saya menjadi rajin datang ke kantor setiap pagi dengan on time, dan bahkan dalam kondisi sakit pun dan masih memungkinkan untuk pergi ke kantor, mereka akan tetap masuk ke kantor. Contoh lainnya adalah ketika beberapa tahun yang lalu, saya selalu mendapat rapor merah di kadar kolesterol saya ketika saya medical check up di suatu klinik.
Dan ketika saya konsul dengan dokter, dokter meminta saya untuk mulai mengkonsumsi obat kolesterol dan mewanti-wanti untuk menurunkan kadar kolesterol saya supaya lebih fit lagi dan tidak membahayakan. Setelah saya menerima masukan dari dokter, saya berkomitmen untuk menurunkan kadar kolesterol saya, yaitu dengan mematuhi anjurannya. Salah satunya dengan mengurangi saya makan gorengan, tidur teratur, dan berolahraga secara rutin. Hasil yang didapat dari pendisiplinan selama bulan kemudian adalah saya menjadi lepas obat kolesterol dan puji Tuhan normal hingga hari ini. Inilah suatu buah dari kedisiplinan. Demikian pula halnya ketika kita akan mempraktekkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, adalah dengan mendisiplinkan diri untuk dekat dengan Tuhan. Ada banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang pertama, punya komitmen waktu dengan Tuhan. Saya pribadi sangat menikmati waktu saya dengan Tuhan dengan cara bangun pagi, saya bangun jam 4 atau jam 5, saya isi dengan berlutut untuk berdoa dan menyanyikan 1-2 lagu pujian. Atau ketika saya beraktivitas olahraga, saya lakukan sambil mendengarkan lagu-lagu pujian atau mendengarkan firman Tuhan. Hasil yang didapat dari saya melakukan 2 aktivitas tersebut adalah saya selalu mengalami terobosan-terobosan, terutama dalam setiap masalah yang saya hadapi. Sampai istri saya tahu bahwa ketika saya sedang memiliki problem atau masalah, baik itu di kantor, dimanapun, dia membiarkan saya untuk berolahraga, bahkan mengencourage saya untuk memiliki me time, yaitu dengan berolahraga. Karena dia tahu ketika saya kembali dari aktivitas olahraga tersebut, saya menjadi lebih fresh, bahkan saya bisa memberikan solusi jikalau kami sedang dalam masalah. Yang kedua yang saya akan bagikan adalah memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Ada satu kerinduan saya adalah saya selalu ingin mendoakan orang lain untuk kenal pada Kristus. Pada beberapa bulan yang lalu, ketika saya dalam perjalanan dinas ke Bandung, di sebelah saya duduk seorang ibu-ibu berhijab yang tentunya dari agama seberang. Kemudian saya memiliki kerinduan untuk mulai bercakap-cakap dengan ibu tersebut. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, sampai suatu ketika ibu tersebut memanggil pramugari, ternyata ibu tersebut bermaksud memesan makanan. Akan tetapi di penerbangan tersebut, pramugari tidak menjual makanan. Kemudian saya berinisiatif, karena saya membawa 2 potong roti. Saya berinisiatif memberikan 1 roti itu untuk pada ibu tersebut. Pada awalnya ibu tersebut sungkan. Tapi saya memaksa, saya bilang bahwa saya ada 2 roti, 1 untuk ibu dan 1 untuk saya. Pada akhirnya ibu tersebut mau mengambil roti tersebut dan memakan roti tersebut, dan akhirnya kami terlibat dalam suatu percakapan. Ternyata ibu tersebut memiliki suatu problem yang cukup kompleks, di mana ternyata ibu tersebut pergi ke Bandung untuk melarikan diri dari rumah. Ibu tersebut bilang kepada anaknya bahwa dia akan pergi ke rumah kerabat di dekat rumah saja, tapi ternyata ibu itu pergi ke kota lain. Nah, setelah kita bercakap-cakap lebih lanjut, ternyata suami dari ibu tersebut tidak mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi komitmen keuangan finansial di keluarganya, sehingga memaksa ibu tersebut untuk bekerja di kota lain. Dan ketika pesawat itu akan landing, Roh Kudus menggerakkan saya untuk berdoa untuk ibu tersebut. Kemudian saya berkata, "Ibu, boleh saya berdoa untuk ibu, tapi saya percaya pada Tuhan Yesus dan saya akan berdoa kepada ibu dalam nama Tuhan Yesus." Ibu itu memperbolehkan untuk saya berdoa, kemudian kita berdoa bersama, dan setelah selesai berdoa, ibu itu meneteskan air mata dan berkata, "Terima kasih, Pak." Kemudian saya bilang bahwa ibu jangan khawatir, Tuhan Yesus senantiasa menyertai ibu, ibu diberikan pekerjaan yang baik, dan ibu bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Satu sukacita bagi saya untuk saya bisa mendoakan orang lain. Saya senantiasa bersyukur pada Tuhan yang memberikan pada saya talenta untuk mendengarkan sesama yang sedang dalam masalah, dan saya selalu ingin mendoakan bagi masalah mereka. Hal yang ketiga yang terpenting lainnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan hal yang esensi dalam setiap aspek kehidupan. Kita tidak bisa bayangkan jika kita tidak dapat menguasai diri. Kemungkinan kita menjadi liar dan tidak berbeda dengan binatang.
Seperti ada quote dari Lao Tzu, seorang filosofer dari China, mengatakan bahwa mampu menguasai orang lain adalah kekuatan, tapi mampu menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang lebih besar. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesimpulannya adalah bahwa orang yang sanggup menguasai dirinya sendiri adalah orang yang merdeka. Karena apa? Orang tersebut mampu menjalankan hidupnya dengan lebih terarah, efektif, dan penuh karisma. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya kagumi karena selain perkataan yang mereka hidupi, juga mampu menguasai diri ketika datang persoalan yang tentunya perlu iman yang besar. Di Alkitab dituliskan bahwa orang yang tidak dapat menguasai diri sama dengan orang menghina Tuhan. Kita bisa baca di 2 Samuel 12 ayat 9 berkata bahwa mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Di sana diceritakan bahwa ketika Daud tidak dapat menguasai diri, ketika kekuasaan ada di tangannya yaitu sebagai raja atas bangsa Israel, dia mengingini Betsheba, istri dari Uria orang Het. Jadi Alkitab sendiri menuliskan bahwa orang yang tidak dapat menguasai diri menghina tuannya. Ada satu kejadian beberapa hari yang lalu ketika saya selesai ibadah hari Sabtu sore bersama dengan istri dan anak saya bermaksud untuk mengisi bensin mobil saya. Ketika saya masuk di pom bensin tersebut, ada beberapa antrian sepeda motor yang menutupi kendaraan saya untuk masuk untuk mulai mengisi bensin. Kemudian setelah saya menunggu 5 menit, tiba-tiba ada satu pengendara motor ojek online itu menyerobot antrian di depan kendaraan saya. Yang saya pada mulanya biasa-biasa saja, kemudian menjadi emosi, kemudian saya mulai mengumpat dan memutuskan untuk turun menegur pengendara motor tersebut. Istri saya sudah melarang karena itu akan memancing keributan, tapi saya tetap insist, saya turun dan saya menegur pengendara motor itu. Memang pada akhirnya pengendara motor itu menepi motornya, agak menepi, kemudian saya naik ke mobil dan saya berusaha untuk masuk di antrian motor tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di sebelah kanan, sisi sebelah kanan mobil saya tersebut ada trotoar dan ada besi yang menghalangi trotoar tersebut, sehingga besi tersebut menggores velg mobil saya, bahkan ban mobil saya sobek. Itulah yang saya alami ketika saya tidak dapat menguasai diri. Oleh sebab itu, begitu pentingnya kita sebagai anak Tuhan untuk dapat menguasai diri. Jikalau 3 hal di atas kita menjadikan pedoman, yaitu untuk mendisiplinkan diri, memiliki kerendahan hati, dan penguasaan diri, niscaya hidup kita lebih terarah, memiliki tujuan dan bertumbuh dari hari ke hari, seiring dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saya akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya rindu untuk bersama, untuk berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kita bersama-sama bertumbuh, menguasai diri, mendisiplinkan diri, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Maha besar Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hadirat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami belajar Bapa, bahwa kami rindu untuk mendisiplinkan pikiran kami Tuhan, untuk mendisiplinkan diri kami, memiliki kerendahan hati, dan memiliki penguasaan diri ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami boleh melakukan hal-hal tersebut, kami yakin dan percaya hikmat dan kuasa Tuhan turun atas kami, dan hidup kami menjadi lebih baik, hidup kami lebih terarah, dan kami memiliki tujuan yang jelas. Berkati jemaat di Rock Balikpapan ini Bapa, supaya jemaat semua bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Bapa, dan tujuan hidup mereka boleh terjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami ucap syukur bahwa hadirat Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Setelah kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan kami. Kami percaya firman Tuhan akan selalu mengubah hidup kami. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Semua anggur roti dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus.
Kami hamba-hambamu, kami umatmu, kami anak-anakmu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur, percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darahmu, untuk karya salibmu. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami sekarang mengangkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya semua warga negara Indonesia menikmati sejahtera yang daripada Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin di negeri ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden, diberikan hikmat dan kekuatan, ketegasan untuk bisa mengatur bangsa yang besar ini Tuhan, semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua program pembangunannya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Bahkan istri, anak-anak mereka, cucu mereka, mantu mereka terpelihara sempurna. Dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, virus mematikan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat Tuhan. Semua punya semangat yang sama, bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya, bekerja untuk kemajuan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kota Balikpapan di mana kami ada, kami percaya Balikpapan juga menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Kami berdoa untuk wali kotanya Tuhan Pak Rahmat, Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan ketegasan bagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa memimpin Balikpapan menjadi kota yang lebih layak dihuni. Kota yang siap untuk menjadi kota penopang utama dari IKN Nusantara. Semua pembangunannya sedang berjalan Tuhan, semua berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya tidak terjadi kekeringan di kota ini. Kami percaya hujan turun Tuhan atas kota Balikpapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya pembangunan ini terus berjalan. Kami percaya kontraktor yang terbaik sudah Tuhan pilih untuk membangun Rock Gateway di Kilo 5 ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami butuhkan, dana yang dibutuhkan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan bergairah untuk terus menopang pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya Tuhan bisa membuat mujizat, sanggup membuat mujizat. Memberkati Rock Gateway melalui berkat dari seberang lautan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan yang dibutuhkan. Rock Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Dan kami akan merayakan kemenangan di Rock Gateway tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sebagai gembala dan juga seluruh pemimpin di tempat ini. Mulai dari gembala-gembala kakak, para pastor Tuhan. Semua dapat
mendapatkan urapan yang sama, semangat yang sama, membangun jemaat semakin dewasa serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami juga anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka tumbuh menjadi orang yang hebat, anak-anak yang dipercaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kami akan memberikan persembahan, kami angkat handphone kami, gadget kami, karena kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita, karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya persembahan syukur kami, persembahan pembangunan, mengembalikan perpuluhan, kami beri dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita genggam erat dua tangan kita. Ucapkan dengan percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Para suami, mari tumpang tangan untuk istri dan anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.